Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita aturkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita telah diberi rahmat, telah diberi taufik hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dengan keadaan yang insya Allah sehat walafiat, serta salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di sini saya Muhammad Reza Palepi selaku moderator dalam materi Aswaja sebagai cerminan dalam moderasi beragama. Ya, sebelum adanya saya melanjutkan pada pokok-pokok pembahasan yang akan dibahas terkait dengan pemateri, di sini saya sedang bersama Bapak Kiai Ustadz Mahrus. Beliau adalah salah satu Rois Syuriah PCNU Kota Samarinda. Ya, di sini saya akan bacakan kurikulum vitae beliau. Yaitu yang pertama, nama beliau Dr. Haji Muhammad Mahrus, SAG, MHI. Tempat tanggal lahir beliau Mojokerto 3 Maret 1978. Alamat Perum 5 Samarinda Seberang. Email beliau mo.mahrus@gmail.com. Nomor HP mungkin kawan-kawan dari mahasiswa baru bisa dicatat, seperti jika ada kepentingan mengenai tentang diskusi atau tentang keilmuan dan hal lainnya. 0815 4515 1774. Ya, riwayat pendidikan beliau MTS sampai MA Tebu Ireng Jombang, S1 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, S2 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, S3 Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Riwayat organisasi beliau Rois Syuriah PCNU Kota Samarinda, Wakil Ketua MUI atau Musyawarah Ulama Indonesia Kota Samarinda, pengurus BWI Provinsi Kalimantan Timur. Ya, sebelum masuk dalam pembahasan yang akan dijelaskan kepada pemateri kita pada hari ini, saya akan bacakan mengenai TOR atau tujuan pokok bahasan dan ringkasan. Yaitu yang pertama, tujuan materi ini berupaya agar mahasiswa baru dapat memahami konsep aswaja sebagai cerminan kehidupan kita dalam konteks moderasi beragama. Dalam pokok-pokok bahasan, kita akan membahas tentang apa itu aswaja, penjelasan nilai-nilai aswaja, moderasi beragama, nilai-nilai aswaja sebagai cerminan moderasi beragama. Ringkasan, Ahlussunnah wal Jamaah atau aswaja merupakan suatu kelompok atau golongan yang senantiasa komitmen mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Dalam salah satu alirannya, dalam teologi pemikiran Islam yang berlandaskan konsep-konsep Imam Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi, dalam nilai-nilai aswaja terdiri dari tawasud atau yang moderat, tawazun seimbang, ta'adul atau adil, tasamu atau toleransi. Moderasi beragama bukanlah moderasi agama. Kata moderat dalam hal ini adalah lawan kata dari ekstrim yang sekarang kita banyak jumpai, yaitu ajaran-ajaran yang saling membid'ah-bid'ahkan, saling mengkafir-kafirkan. Moderat itu mengandung prinsip keseimbangan dan keadilan. Ada 3 yang menjadi tolak ukurnya, yaitu kembali pada inti pokok ajaran agama, yaitu pertama nilai kemanusiaan, yang kedua kesepakatan bersama, dan yang ketiga ketertiban umum. Dari adanya moderasi beragama untuk menambahkan rasa kecintaan kita terhadap sesama manusia yang bersifat moderat dalam beragama, khususnya di negara kita. Ada nilai-nilai yang terkandung dalam aswaja ini tadi bisa kita jadikan dalam konteks berpikir atau mansat al-fikir
menjalankan sistem moderasi beragama demi kemaslahatan bangsa. Ya, itu penyampaian ringkasan mengenai pokok-pokok bahasan tujuan yang akan kita bahas kepada pemateri kita. Mungkin untuk lebihnya, detailnya mengenai materi yang akan kita bahas, waktu dan tempat kepada Kiai Mahrus saya persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa qudwatina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Yang saya banggakan seluruh mahasiswa baru IAIN Samarinda yang insya Allah sebentar lagi akan menjadi Universitas Islam Negeri Kalimantan Timur. Amin Allahumma amin. Serta seluruh panitia PBAK IAIN Samarinda tahun 2020 serta para musyahidin, para pemirsa kegiatan PBAK online yang diadakan oleh Institut Agama Islam Negeri Samarinda Kalimantan Timur ini dimanapun Anda berada. Syukur alhamdulillah Allah Ta'ala mentakdirkan kita bisa kumpul bersama sekalipun melalui daring dalam jaringan. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Salawat masalam semoga senantiasa tersanjung curahkan pada junjungan baginda Rasulullah Sayyidina wa Qudwatina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam, dengan penuh harapan semoga kita semuanya ditakdirkan Allah Ta'ala menjadi umat baginda Rasul yang senantiasa mengikuti tatanan dan tuntunan beliau serta mampu menjadi umat pilihan yang mampu mewujudkan rahmatan lil alamin. Amin Allahumma amin. Sahabat-sahabatku, para mahasiswa baru IAIN Samarinda yang senantiasa disayangi Allah Ta'ala. Sebelum kita mengkaji lebih jauh terkait tentang apa itu aswaja, kemudian apa itu moderasi beragama, mari kajian tema kali ini kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan semua ilmu yang kita kaji nantinya selama kegiatan PBAK berlangsung dan nantinya saat kita menggali ilmu dan memperdalam kajian keilmuan di IAIN Samarinda menjadi ilmu yang barokah manfaat dunia akhirat. Ala hadiniyati sholihah wa ala mana wa salafuna sholih liridha'illahi ta'ala bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala hajatina wa hajatikum hawajidin wa dunya wal akhirah khosotan ila jami'i thalaba fi jami'ah al-islamiyah al-hukumiyah IAIN Samarinda bihadrat qabul hudul wusul bi ruhil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita adalah terkait dengan aswaja dan moderasi beragama. Berangkat dari firman Allah Ta'ala, nanti sahabat-sahabat mahasiswa baru bisa ngecek di mushafnya atau membuka mushafnya di surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat ayat 13. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Kurang lebih kandungan maknanya,
Allah Ta'ala berfirman sekaligus menyeru kepada siapa? Seruan Allah Ta'ala ini diperuntukkan pada manusia. Artinya manusia tidak hanya khusus untuk yang beragama Islam, berarti juga diseru kepada yang selain beragama Islam atau non-muslim. Apa seruan Allah Ta'ala? Ya ayyuhan nas, hai manusia. Hai manusia, inna khalaqnakum. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami Allah, sungguhnya saya Allah telah menjadikan kalian semua manusia, min dzakari wa unsa, jenis kelaminnya ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Wa ja'alakum syu'uba wa qabaila, dan kami Allah telah menciptakan, menjadikan kalian semua manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tujuannya adalah lita'arofu, agar satu dengan yang lain kalian saling mengenal. Dalam konteks kajian rangkaian kalimat yang pertama ini bisa ditangkap bahwasannya heterogenitas, heterogen, sebuah masyarakat itu adalah sunnatullah. Jadi masyarakat itu diciptakan oleh Allah Ta'ala memang tidak bisa seragam. Manusia dijadikan oleh Allah Ta'ala itu tidak satu warna, tidak satu suku, tidak satu bangsa, bahkan tidak satu agama bisa jadi. Karena itu adalah bagian dari sunnatullah, yang mana Allah Ta'ala menciptakan manusia dengan berbagai banyak varian, berbagai banyak model, termasuk keyakinan tadi itu. Ini insya Allah saya yakinlah semua yang terpilih menjadi mahasiswa-mahasiswi IAIN Samarinda 2020 adalah yang terbaik di antara yang lainnya. Karena Anda ini adalah kompetitor yang luar biasa, yang mampu menyisihkan kompetitor-kompetitor yang lainnya. Anda pilihan, loh yang terpilih ini saja, ini macam-macam. Ada yang sukunya dari suku A, suku B, suku C, macam banyak. Ada yang dari suku Banjar, suku Bugis, suku Kutai, suku Jawa, atau suku yang lain yang belum saya sebutkan. Dan ini menjadi sunnatullah sudah. Menjadi satu kesatuan di IAIN Samarinda. Demikian pula dari aspek warna kulit. Kalau dicermati, ada yang kulitnya bening kayak kaca. Ada yang kulitnya singkatannya Irma. Tahu Irma, Mas, singkatannya? Irma itu irenge Masya Allah. Itu. Atau ireng manis lah, hitam manis. Ada yang kulitnya kuning langsat, ada yang sawo coklat. Pokoknya jangan sampai sawo bosok lah. Berbagai macam. Dari aspek fisik yang lain, rambut. Ada yang rambutnya lurus, rambutnya ikal, ada yang malah tidak punya rambut misalnya. Itu adalah sunnatullah sudah. Memang begitulah Allah Ta'ala menciptakan makhluknya, khususnya manusia ini. Nah, sekadang manusia ini terkadang karena ada sesuatu yang ia miliki yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dan yang dimiliki itu adalah merasa lebih baik. Seringkali muncul keakuannya. Bahasa kerennya itu ego sektoralnya, keakuannya, saya ini merasa lebih dari yang lain. Akhirnya nanti dampaknya congkakan, kesombongan, keangkuhan dan seterusnya, merasa dirinya paling benar dan seterusnya. Itu akan hadir dalam kehidupannya karena muncul yang tadi. Padahal perbedaan-perbedaan yang Allah Ta'ala jadikan itu adalah sunnatullah, harus ada. Memang itu kenyataannya dan realitas dalam kehidupan. Namun demikian, adanya perbedaan ini diciptakan oleh Allah Ta'ala bukan menjadi bahan untuk membedakan.
Jadi ada perbedaan, tapi perbedaan ini jangan dipakai untuk membedakan, apalagi membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Kalau perbedaan itu namanya distingsi. Tapi kalau pembedaan sudah arahnya diskriminasi. Kita boleh berbeda dari aspek suku misalnya, tapi jangan sampai membeda-bedakan sehingga ada diskriminasi di antara kita. Karena tujuan adanya penciptaan yang berbagai macam bentuk ini, lebih-lebih suku dan bangsa sebagaimana yang tersurat langsung dalam surah Al-Hujurat 13 itu adalah tiada lain lita'arofu. Lita'arofu. Maknanya lita'arofu itu ya kalau secara kamus agar satu dengan yang lain saling mengenal. Mengenal dalam konteks apa? Ya kalau secara tatanan kehidupan sosial mengenal dari aspek latar belakang, profil, tanya nama, alamat, bila perlu nomor HP, nomor rekening, ukuran sepatu dan seterusnya itu kan. Ini cuman sifatnya zahirnya saja. Tapi hakikatnya lita'arofu itu untuk mengenal kira-kira potensi yang saya miliki dalam diri ini apa. Kekurangan yang ada dalam diri saya ini apa. Nah, kekurangan yang ada dalam diri saya ini kira-kira bisakah saya tambal, saya penuhi, saya tutup dengan kelebihan yang dimiliki oleh teman saya. Anda misalnya. Satu kelas ada sekian anggota kelas. Saya mungkin bungul di mata kuliah studi Al-Quran. Tapi mungkin teman saya yang lain ada yang mahir. Nah, ketika sadar bahwa dirinya ada kekurangan dari aspek keilmuan tertentu, yang melihat ada teman yang lain yang memiliki kelebihan di situ, nah, upaya untuk menutup kekurangan tadi itu bagian dari lita'arofu. Ini dari aspek intelektual misalnya. Dari sisi lain, budaya. Tentu yang namanya sudah suku bangsa itu berbeda. Ya bahasa kita saat dulu belajar bahasa Indonesia itu kan ya beda sawah beda ladang ya beda belalang katanya begitu. Lain ladang lain belalang. Ini juga demikian, tidak bisa ketika sudah ada satu komunitas masyarakat tertentu, suku tertentu memaksakan budayanya kepada masyarakat komunitas suku yang lain. Karena masing-masing punya. Sehingga yang muncul apa? Saling menghormati. Bahasanya di mana kaki bumi dipijak, di situ langit dijunjung, kan begitu ceritanya. Ini yang diharapkan munculnya konsep lita'arofu tadi itu. Sehingga satu dengan yang lain tidak kemudian saling mengakukan dirinya sendiri. Sehingga dengan keakuannya itu yang kelihatan adalah kelebihan yang dimiliki. Kemudian melihat orang lain saat dia nengok yang lainnya itu yang kelihatan adalah yang kekurangannya saja. Walhasil apa? Ya ngolok-ngolok, menghina, mencemooh, merendahkan orang yang lain. Suku yang lain, bangsa yang lain. Nah ini bahaya. Berarti konsep lita'arofu tidak dijalankan di sana. Ini dari aspek budaya. Termasuk tadi sempat disindir misalnya dalam kajian keagamaan, terutama dalam konteks hukum Islam misalnya, tatanan ubudiyah, syariat bahasa kita. Sebagaimana yang sudah ditanamkan dalam fikih Islam, itu kan ada 4 mazhab yang besar yang muktabaroh. Walaupun nanti dalam kajian yang lebih lanjut nanti sahabat-sahabat yang mahasiswa baru akan menempuh mata kuliah di sana, ada mata kuliah usul fiqh misalnya. Itu akan dikaji lebih jauh lebih mendalam. Ada mazhab-mazhab selain yang mazhab 4 ini, cuman sudah bukan muktabaroh lagi, enggak dianggap. Yang 4 mazhab muktabaroh ini ya mazhab Syafi'iyah, mazhab Malikiyah, mazhab Hanafiyah dan mazhab Hanabilah. Imam Hambali
Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Maliki. Nah, 4 mazhab ini juga begitu. Ketika misalnya si A ikut mazhabnya imam yang si A, kemudian ketika temannya ada mazhab yang lain, saling menghormati. Tidak kemudian yang dikatakan menyalahkan, perilakunya dikatakan sesat, bid'ah, dan macam-macam. Itu berarti yang demikian masih belum bisa menjalankan konsep lita'arofu dalam konteks surah Al-Hujurat ayat 13. Saya lanjutkan. Kenapa harus ada lita'arofu? Bahasa tadi mengenal satu dengan yang lain. Karena dengan upaya adanya mengenal itu akan terbangun sebuah komunikasi yang baik. Akan muncul yang namanya evaluasi diri. Akan muncul yang namanya kebersamaan. Akan muncul yang namanya semangat bagaimana untuk membebaskan diri dalam konteks dari kategori mustad'afin bahasanya. Kelompok manusia-manusia yang lemah, ya bangkit menjadi generasi yang berprestasi. Generasi yang dibanggakan, bahasa agamanya khairu ummah. Itu adalah berangkat dari lita'arofu tadi itu. Ya karena kan ketika saya sadar kekurangan saya di sini, saya akan mencari bagaimana ini saya bisa menutup kekurangan. Ada teman yang bisa belajar dari teman. Yang temannya tadi ada kekurangan sisi lain dan itu ada pada diri kita, akhirnya belajar dengan kita. Akhirnya saling belajar. Muncul komunikasi yang baik. Akhirnya karena sama-sama saling belajar dan semua hakikatnya adalah masih belajar. Yang muncul apa? Yang muncul adalah saling menghormati karena sesama murid dalam tanda kutip untuk belajar ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Saling menghormati. Kalau sudah saling menghormati, kedewasaan akan muncul dalam berpikir. Orang kalau sudah dewasa berpikir tidak akan mudah menyalahkan orang lain. Tidak akan mudah menganggap dirinya paling benar. Disitulah maka perlu adanya realisasi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Agama kita, agama Islam telah memberikan tuntunan. Tuntunan itu nyata langsung dipraktekkan oleh junjungan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menjadi qudwah wa uswah hasanah bagi umatnya, bagi seluruh manusia, bahkan seluruh alam semesta. Walhasil nanti di dalam surah Al-Anbiya beliau terutus itu kan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah aku utus sampeyan kanjeng Nabi Muhammad, Allah Ta'ala berfirman, kecuali untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Ya karena apapun yang tercermin dalam kehidupan kepribadian Rasulullah SAW adalah uswah, qudwah, keteladanan yang baik dan bahkan super baik untuk umat manusia, bahkan untuk semesta alam. Rasul itu kalau berucap luar biasa santunnya. Bahasa saya, lisan beliau itu tidak pernah ada yang terluka dari kata-kata yang keluar dari lisan mulia baginda Rasulullah SAW. Tetangga beliau tidak ada yang pernah tersakiti. Bahkan musuh beliau pun itu loh, orang yang beda keyakinan, itu saja merasa aman nyaman dengan kehadiran baginda Rasulullah SAW. Dalam konteks nanti ketika berada di Madinah, sehingga di sana terbentuk ada namanya Sahifah atau Piagam Madinah. Di situ ada tatanan kehidupan yang madani, sehingga saat ini kita biasanya masyarakat yang madani, civil society misalnya. Itu tatanan kehidupan yang tidak hanya berangkat dari sebatas bagaimana membentuk ekonomi umat masyarakat yang bagus, tapi juga bagaimana menformat pola pikir, mindsetnya tadi itu menjadi mindset manusia yang betul-betul mampu memahami yang lain,
mampu mengenal yang lain, tidak merasa ego sendiri paling benar sendiri. Walhasil disitulah nanti ketika ada umat manusia akhir zaman termasuk mahasiswa-mahasiswi yang Samarinda mengikuti keteladanan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, lisannya enggak mudah menyakiti, menghibah, menfitnah, provokasi, menganggap dirinya paling benar, mudah mengkafirkan, membid'ahkan yang lain. Artinya dalam kepribadiannya senantiasa wujud yang namanya saling menghormati, menghargai sesama. Bahasa kerennya itu adalah toleransi, moderasi beragama. Berarti Anda adalah min ahli sunnah wal jamaah. Apa ahlus sunnah itu? Ahlus sunnah itu ya orang yang betul-betul merealisasikan, mengikuti sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang beliau lakukan, beliau laksanakan, beliau ucapkan, diterapkan, diambil, dikopi, dipaste dalam pribadi keseharian. Itu ahlus sunnah. Nah, kalau ada orang cuma ngaku-ngaku lesannya katanya ahlus sunnah. Tapi wujud lesannya lah kok masih senang mencaci maki orang lain, fitnah orang lain. Kalau zaman dulu fitnah itu kan dengan lisan, sekarang fitnahnya pakai jari jemari ini, ngetik di media sosial, gitu kan. Ada berita belum jelas sudah langsung sebarkan. Kalau tidak disebarkan dalam 10 hari Anda akan celaka. Waduh, luar biasa yang bikin celaka begitu. Fitnah sekarang sudah lebih modern. Tidak cukup dengan lisan, bahkan cukup dengan satu klik. Nah, kalau satu grup ada grup WA itu ada 250, berarti fitnah tersebar ke 250 anggota. Kalau di medsos, di FB, di Instagram atau media sosial yang lain yang temannya itu apa bahasanya temannya? Followersnya itu ratusan bahkan bisa ribuan, sudah berapa fitnah yang disebar dengan sekali pencet tersebut. Yang begini-begini ini lesannya ngaku katanya ikut tuntunan Nabi, ikut perilaku Rasul, katanya ahlus sunnah, tapi kelakuannya, implementasi realisasinya masih jauh sekali. Ibarat api jauh dari panggang gitu ya ceritanya. Hayhata lima tu'atun, di luar ekspektasi, jauh dari harapan. Yang ahlus sunnah itu yang real dinyatakan, saling menghormati dan seterusnya. Nah, sekarang wal jamaah, artinya wal jamaah itu adalah terakomodir dalam sebuah wadah. Ketika seseorang mengamalkan satu tatanan ubudiyah, dia kok tidak masuk dalam satu wadah. Wadah itu berupa apa? Bisa jadi mazhab tadi. Nah, kalau dia melakukan tatanan sholat tidak ikut 4 mazhab tadi, tidak ikut mazhabnya Imam Syafi'i atau tidak ikut mazhabnya Imam Maliki, tidak ikut mazhabnya Imam Hambali, tidak ikut mazhabnya Imam Hanafi, terus ikut mazhab imam siapa? Ngaku sendiri, ikut mazhab saya Pak, mazhab apa? Mazhab Gauliyah misalnya. Ya berarti bukan ahlus sunnah wal, karena jamaahnya tidak ada dia. Kenapa penting harus ada wadah? Karena silsilah dan sanad keilmuan itu mutlak diperlukan. Dan ini kalau Anda nanti para mahasiswa-mahasiswi UN Samarinda yang akan menjadi UIN Kalimantan Timur ini, di sana akan belajar yang namanya ulumul hadis. Ulumul hadis itu ada kajian tentang sanad, rangkaian pembawa matan hadis. Yang membawa ini siapa? Keilmuan itu yang dibawa, yang membawa orangnya siapa? Sambung apa enggak kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, kalau tidak sambung, putus di jalan, apa bisa dipastikan itu orisinil? Jangan-jangan malah justru ada keinginan, kehendak pribadi, pendapat pribadi yang disisipkan di sana. Itulah pentingnya wadah tadi, artinya jamaah. Alhasil ahlus sunnah wal jamaah adalah sekelompok masyarakat
umat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak hanya dari aspek pengetahuannya ia nyambung secara sanadiyah keilmuan silsilah gurunya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi juga secara perbuatan, wujud aspek lini kehidupan semuanya mencerminkan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita lanjut. Apa sih sebenarnya yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kupasan dari lita'arofu. Konsep lita'arofu tadi itu setidaknya yang pertama akan melahirkan makna atau pendidikan tasamuh. Tasamuh itu toleransi. Baginda Rasul mengajarkan bagaimana menanamkan kehidupan yang toleran dalam sebuah bentuk komunitas masyarakat. Kalau di keluarga ya lingkupnya keluarga, tingkat RT ya antar tetangga, kelurahan ya sesama itu, bahkan sebuah bangsa kalau di kampus bisa di kelas, di kosma, di fakultas, bahkan di institusinya. Bagaimana bisa muncul toleransi satu dengannya? Toleransi itu apa sih? Menghormati orang lain. Simpel itu aja lah. Tidak menganggap dirinya paling benar. Lagi-lagi karena tidak mungkin semuanya itu seragam. Satu keyakinan tuh ya sulit sekali. Wong itu perbedaan itu adalah sunatullah. Cuman bagaimana mengelola, memanage perbedaan ini menjadi satu kesatuan yang memunculkan persatuan. Kalau sudah bersatu itu namanya jamaah tadi itu. Nah kalau tercerai-berai kan bukan jamaah namanya. Wong yang namanya sholat jamaah itu ada imam, ada makmum. Kalau tidak ada makmum, ya bukan jamaah namanya. Ya juga bukan imam dan bukan makmum namanya, kan begitu sholat sendiri. Inilah bagaimana mewujudkan toleransi dalam kehidupan. Orang kalau toleran itu insya Allah dia akan punya pikiran itu nggak saklek, nggak pokoknya. Nah, kalau pokoknya yang anak zaman no kan pokoknya joget, nah itu kan itulah nyanyiannya lah. Pokoknya joget no. Pokoknya ini yang bikin keliru. Karena orang kalau bisa bicara pokoknya, dia pasti muncul keakuannya, ego sektoralnya pasti hadir. Tidak mau nerima saran orang lain. Nah, harapannya ini hilang. Makanya nanti Anda ini adalah umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang khairu ummah. Maka harus tampil hadir baik dalam pribadi, di keluarga maupun di masyarakat, di kampus, adalah menjadi masyarakat bagian dari anggotanya yang memiliki toleransi yang sangat bagus sehingga nanti yang hadir dalam kehidupannya adalah kerukunan, persatuan, toleransi. Terutama nanti kalau disangkut pautkan, ini bisa jadi nanti perkembangan tidak tahu berapa tahun lagi. Kalau sudah IAIN jadi UIN, sahabat-sahabatku, ini nanti yang kuliah di kampus Anda ini nantinya tidak hanya yang beragama Islam. Bisa jadi non-muslim pun akan ngambil kuliah di UIN Kalimantan Timur. Karena seperti yang alma mater strata 3 saya itu di Semarang, itu ada mahasiswa S3 itu ya non-muslim. Ya karena emang yang namanya universitas secara keilmuan juga sifatnya universal, walaupun ada Islamnya tapi kan boleh saja siapa saja kuliah di situ. Lah, ketika nanti semisal ada yang beragama non-muslim kuliah di kampus kita ini, ya kita harus menghormati, toleransi beragamanya muncul. Atau setidaknya nanti ketika kembali hidup pulang ke masyarakat, Anda sudah meraih gelar sarjana strata 1, strata 2, dan insya Allah akan terbuka strata 3 nantinya di kampus kita ini. Anda bergaul dengan masyarakat kan tidak satu agama. Ada yang agama A, agama B, keyakinan juga berbeda. Maka bagaimana mewujudkan toleransi dalam bermasyarakat, kehidupan interaksi sosial tersebut. Toleransi beragama. Memang kita harus punya keyakinan yang kuat dan teguh terhadap keyakinan agama kita. Inna dina indallahil Islam. Ketika dihadapkan dengan berbagai masyarakat
individu personal yang memiliki keyakinan perbedaan agama yang lain, yang kita tanamkan adalah lakum dinukum waliyadin. Kita menghormati, jangan justru mencaci maki. Ya, jadi keyakinannya begitu. Syukur-syukur kita bisa mengajak dengan hasanah, dengan baik, itu bagaimana bisa bergabung dengan agama Islam, tapi dengan cara yang baik. Karena terkadang ada niatan baik kok dilakukan dengan cara tidak baik, hasilnya jadi tidak baik. Nah, jadi amrun bil ma'ruf wa nahyun anil mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar itu merintah kebaikan harus dengan cara yang baik, bukan merintah kebaikan dengan cara yang mungkar, gitu loh maksud saya. Jangan ngajak orang sholat sambil membawa balok ulin 44, kalau enggak sholat tak pukul ini ya. Ya jangan, itu berarti kan merintah kebaikan tapi caranya tidak baik, orang yang salah terima nantinya. Nah, ini tasamu yang pertama, itu diajarkan baginda Rasulullah SAW. Bagaimana kehidupan di Madinah? Di Madinah itu tidak semuanya orang Islam, enggak. Ada suku Aus, ada Khazraj, ada orang Nasrani, ada Yahudi, masih di situ. Makanya dalam konteks as-sahifah agama Madinah, baginda Rasulullah SAW menyebutkan ummah wahidah, menggunakan kata ummah, bukan menggunakan kata muslim, enggak, mukmin enggak, tapi ummah. Itu makna universal, sehingga muncul toleransi di sana. Bahkan baginda Rasulullah SAW ada sebuah konsep nanti dalam tatanan Madinah, ada konsep jizyah. Bagi non muslim yang tidak membayar zakat, mereka ada yang namanya jizyah, semacam pajak ke negara. Tapi distribusinya untuk kembali kepada masyarakat dan bisa dinikmati semuanya, tidak hanya orang yang mukmin saja, muslim saja. Non muslim pun bisa menikmati hasil dari jizyah, pajak pembangunan negara dalam tanda kutip Madinah tersebut. Sebuah riwayat juga pernah menegaskan man adza dzimmiyan faqad adzani. Siapa yang menyakiti kafir zimmi, dalam konteksnya adalah non muslim yang hidup dalam tatanan kehidupan yang muslim, tunduk patuh dalam aturan yang ditanamkan seperti di Madinah tersebut, itu sama dengan menyakiti saya, baginda Rasulullah SAW. Artinya apa? Toleransi, tasamuh ditanamkan baginda Rasulullah SAW untuk menghormati yang lain, luar biasa. Tapi tetap kita punya prinsip inna dina indallahil Islam. Di sisi lain kita juga punya prinsip lakum dinukum. Ini jika antar umat beragama. Tapi kalau sesama umat beragama sama-sama Islamnya, nah, karena nanti di Islam sendiri kan nanti ada berbagai macam aliran faham. Nah, yang kita tanamkan lana a'maluna walakum a'malukum. Anda mazhabnya Imam Syafi'i, saya Imam Syafi'i. Kalau ada teman mazhab Imam Hanafi, ya Imam Hanafi. Hambali, Hambali. Saling menghormati. Saling menghormati. Tasamu. Yang kedua adalah tawassut. Tawassut itu middle. Ya bahasa kita wasatiyah, Islam wasatiyah. Moderat tadi itu. Enggak ekstrim kanan, juga enggak ekstrim kiri. Sahabat-sahabat ini kan luar biasa semangatnya untuk belajar agama, terutama belajar agama Islam. Alhamdulillah tepat Anda memilih di IAIN Samarinda. Karena kakak-kakak tingkat Anda, terutama ini yang bimbing para panitia PBAK ini kan keilmuannya luar biasa sudah. Baru beberapa bulan di IAIN sudah canggih-canggih kok pikirannya. Sudah bisa bahasa kerennya itu agent of change, menjadi agen perubahan. Sudah dewasa berpikirnya. Tidak mudah terpengaruh, nggak latah. Nggak latah itu nggak mudah terbawa angin, nggak ikut-ikutan. Waduh, ayo ke timur semua, ayo selatan semua enggak. Tapi tetap menggunakan rasio. Jadi mampu mewujudkan pikiran yang sehat, rasionalitas yang waras, gitu kan. Ya, pikiran yang moderat ini, pikiran yang waras tadi itu, enggak ekstrim kanan juga enggak ekstrim kiri. Mungkin bahasa ekstrim itu terlalu pahamannya kaku lah, kaku kanan, kaku kiri. Nanti bahasa yang muncul ada yang liberal, ada yang namanya radikal, kan begitu nanti munculnya.
paham agama yang liberal, ada paham agama yang radikal. Dikit-dikit neraka, kafir. Kalau sudah kafir neraka, nggak masuk surga. Lah memang surga itu milik mbokmu gitu kan gitu nanti kan. Kayak dia sendiri yang punya kuncinya surga. Lah kalau dia yang punya kunci surga, saya tak mau pesen, digandakan lah berapa itu kan. Bagaimana bisa pikirannya ini tidak kaku dan sakit. Dan itu bisa ditempuh, diajarkan di IAIN Samarinda. Karena nanti ada di situ nanti peranan bagaimana aswaja khususnya an-nahdhiyah ini yang mengakui aspek amaliyah syariatnya adalah mendekati pola fikir 4 imam mazhab. Ini nanti secara guru spiritualnya sambungannya adalah kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Nanti 4 imam mazhab ini. Silakan misalnya mau ikut Imam Syafi'i, gimana silakan. Asalkan tahu dalilnya. Kalau nggak tahu dalilnya ya minimal taklid itu kan. Taklid yang mana? Jangan taklid buta. Ya. Nah, taklid buta nanti repot. Akhirnya saya punya guru belajar lah. Gurunya ya misalnya di Ma'had Al-Jami'ah IAIN Samarinda itu kan tahu nanti santai. Gurunya ini nanti punya gurunya lagi, gurunya punya gurunya lagi, gurunya punya gurunya, ketemu kepada Abu Hasan Al-Asy'ari, ketemu lagi nyai kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas sasana keilmuannya. Jadi nggak saklek, nggak kaku, harus moderat. Kalau sudah mampu dengan begini, indah. Islam itu indah dengan berbagai macam variasi, ragam, warna, itu akan kelihatan bagus, apik gitu. Enggak saklek. Nah, lanjut biar cepat ini karena sudah waktunya mendekat. Ajaran yang dituntunkan baginda Rasulullah SAW selain yang moderat tadi itu, yang wasatiyah, Islam yang moderat. Ini terlihat ketika bagaimana baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merespon para sahabat yang punya pendapat. Contoh nanti ketika beliau melihat apa yang dilakukan oleh para sahabat, nanti akan lahir yang namanya konsep hadis takririyah. Sahabat yang melakukan, baginda Rasul melihat, beliau tidak melarang. Ini nanti menjadi konsep hadis takririyah. Itu bagian dari luar biasanya baginda Rasulullah SAW menanamkan hal tersebut kepada para umatnya. Kemudian akan terlihat wujud yang lain itu juga bagaimana beberapa riwayat baginda Rasulullah SAW yang menegaskan misalnya al-mu'minu mislan nakhlah. Orang yang beriman itu laksana madu tawon. Madu, ya tawon madu itu. Ini nanti akan menjadi bentuk atau simbol keilmuan di UIN Kalimantan Timur yang kita miliki, sarang lebah madu. Bangun keilmuannya kita sarang lebah madu. Informasi awal saja, nanti lebih jauh kita kaji kalau Anda sudah masuk di IAIN Samarinda, bahkan jadi UIN Kalimantan Timur. Perumpamaan orang yang beriman itu seperti lebah madu. In akalat thayyiban, yang dikonsumsi yang baik. Tawon lebah madu itu kan konsumsinya yang baik-baik, nektar, saripati bunga. Ya bunga-bunga ini taman yang harum, itu kan diambil nektarnya. Ini akan jadi bahan baku madu. Tidak ada tawon minum kopi itu, tidak ada. Ada tawon minum kopi itu ya berarti tawon ngantuan kan begitu. Lebah yang ngantuan. Madu. Apalagi tawon keangkringan, tidak ada ceritanya. Ingin kunjungi tawon itu ya lebah itu ya taman bunga itu kan. In akalat. Orang yang beriman itu ya begitu. Yang dikonsumsi yang baik-baik, halalan thayyibah bahasa kita. Karena yang dikonsumsi ini akan membentuk menjadi darah dan daging. Darah dan daging akan mempengaruhi terhadap sirkulasi syaraf apapun yang akan tercetak,
terdetak, menjadi instruksi di otak, wujud dalam perbuatan. Nah kalau sumbernya haram, nggak halal, ya rusak bejat ya. Maka di sana ini berarti apa? Bahasanya, bahan bakunya. Ini harus baik. Semuanya kita juga begitu. Kalau ngaji ya cari guru sing bener lah gitu. Bahasanya gurunya ya harus jelas silsilah sanad keilmuannya. Jangan gurunya enggak jelas. Kalau di kalangan insya Allah di kalangan nanti Anda di Ma'had Al-Jami' akan dikenalkan berbagai kajian Kutubut Turas, kitab-kitab kuning, kitab klasik. Yang jelas sanad keilmuannya, fikihnya, ada Sulam Safina, Sulam Taufik. Nanti naik dari situ ada namanya kitab Fathul Qorib, ada Fathul Mu'in, ada Fathul Wahhab. Ya, zaman sekarang kalau nggak jelas silsilah keilmuannya, kitabnya Fathul WhatsApp, beda lah kita ya. Kalau kitanya Fathul WhatsApp nanti mazhabnya mazhab internetiyah, gurunya Syekh Google lah repot. Sehingga ngajinya nggak tuntas nanti kalau di situ. Ya, pemahaman terkait tentang moderasinya tadi hilang akhirnya karena nggak ada yang bimbing. Karena yang masuk ini loh nggak bagus. Sehingga pemikirannya sumbu pendek bahasa sekarang. Mudah terpancing emosi. Disulut dikit meledak. Akhirnya radikal tadi yang muncul istilahnya. Nah, tapi bagi Rasul menanamkan in akalat thayyiban wa in wadu'at thayyiban. Ketika berkreasi melahirkan satu karya yang baik. Apa yang dihasilkan dari lebah madu? Ya madu kan begitu ya. Lebah ya madu, syifa'ul linnas. Obat jadinya. Anda nanti ketika sudah selesai dari kuliah di YN, ketika kreasi yang muncul, skripsinya, makalahnya, artikelnya, jurnalnya, bahkan aktivitas Anda saat kembali pulang ke masyarakat adalah yang thayyiban, yang berprestasi. Maka tema itu kan jelas. Mahasiswa yang unggul spiritual. Harus jadi yang unggul. Khairu umatnya unggul tadi. Prestasi ya unggul tadi itu. Nah, di sanalah bagian dari makna moderat tadi. Yang ketiga wa in waqafat ala udi nahrin lam taksirhu. Lebah madu itu ketika hinggap di dahan, di ranting, sekalipun ranting itu rapuh, sudah tuha misalnya, itu tidak akan mematahkan dahannya. Artinya apa? Dimanapun orang yang beriman itu berada, yang lahir adalah kedamaian, ketentraman. Itulah wujudnya rahmat tadi itu. Coba Anda lihat, dimanapun baginda Rasulullah SAW, bumi yang diinjak barokah semua. Barokah itu kan ziyadatul khair, tambah kebaikannya. Beliau hadir ke Taif, sekalipun respon orang Taifnya luar biasa jahatnya kepada baginda Rasulullah, tapi beliau meresponnya dengan lemah lembut, malah mendoakan orang Taif. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Enggak kemudian kasar beliau, enggak. Di Quran diingatkan walau kunta fadhdhan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Kata-kata baginda Rasul lembutnya luar biasa. Cerminan sosok pembimbing umat yang rahmatan lil alamin. Anda juga begitu. Nanti ketika Anda menjadi agent of change tadi itu, agen perubahan di masyarakat, harusnya juga apa yang disampaikan senantiasa membawa nuansa yang sejuk dalam kehidupan masyarakat. Itulah bagian dari wasatiyah, moderat tadi itu. Walhasil insya Allah, kalau sudah yang namanya generasi YN Samarinda akan menjadi UIN Kalimantan Timur ini ya generasi yang unggul spiritual, yang memiliki kedalaman bahasanya intelektualnya itu yo canggih gitu kan. Kemudian ketika mewujudkan keilmuan prakteknya di masyarakat yo profesional, sehingga jadi SIP begini kan. Simbolnya kan SIP, SIP. Spiritualnya dibangun dengan berbagai macam pemahaman keagamaan yang kokoh, dalam konteks adalah moderasi beragama. Kemudian intelektualnya diasah dengan berbagai macam kajian keilmuan,
baik ilmu yang masuk kurikulum di kampus kuliah maupun kurikulum di ma'had pesantrennya. Nah, akhirnya lulus, ketika mengamalkan ilmunya ya mengamalkan yang baik profesional tadi. Itu yang baik profesional itu nanti munculnya adalah antara lain yang ta'adul. Kemudian ada yang namanya satu lagi tawazun, seimbang dunia akhirat. Saya pikir ini yang bisa kita kaji sepintas arah dari bagaimana Aswaja Nahdiyah tadi itu moderasi beragama untuk mewujudkan generasi-generasi yang menjadi agen perubahan, tapi agen perubahan yang membawa rahmatan lil alamin. Kalau ada beberapa hal yang didiskusikan, dipersilakan. Monggo silakan, Mas. Ya, terima kasih banyak kepada pemateri kita. Sangat luar biasa sekali ya penjelasan beliau mengenai Aswaja itu sebagai cerminan kita dalam nilai-nilainya yang dapat kita ambil. Ya seperti wasatiyah tadi yang bersifat moderat, seimbang. Seimbang yang dimana sifat-sifat ini sangat nilai yang dapat diimplementasikan kepada kehidupan kita sehari-hari tadi Pak ya. Mengenai bagaimana Rasulullah SAW dalam menghadapi di Taif tadi yang dilempari beliau tetap sabar, dan bagaimana kita harus melaksanakan nilai-nilai keislaman yang dimana itu seimbang. Dan juga ini Pak, mengenai berbagai macam polemik yang terjadi pada masa dunia ini sekarang ini, khususnya di media ini. Berbagai macam sekarang kita ini masuk dalam revolusi 4.0 atau 4.0 yang dimana kita selalu bermedia kan. Jadi adanya media ini banyak menimbulkan yang dimana itu sisi keburukan lah bahasanya, mengenai tentang karena daya baca kita yang kurang sehingga banyak video-video yang sangat tiba-tiba langsung menjudge, oh ini jelek, oh ini kafir, oh ini begini segala macam. Yang ingin saya tanyakan diskusi sama Bapak nih terkait bagaimana mahasiswa baru sekarang nih untuk di kampus mengenai media yang dimana dia itu sembarangan atau dia langsung menerima saja. Bagaimana kita sebagai mahasiswa baru, khususnya mahasiswa Yayan Samarinda, calon mahasiswa ini dapat menerima informasi itu yang jelas sehingga tidak langsung menerima dari langsung satu titik saja tetapi tidak mengambil sumber. Adakah nilai Aswaja yang dapat kita terapkan dalam kehidupan di media khususnya sosial tadi Pak? Ya mungkin itu yang bisa saya tanyakan sehingga menjadi cerminan atau jadi pelajaran buat mahasiswa baru, khususnya buat saya juga sebagai mahasiswa di sini. Ya. Baik, terima kasih Mas. Terkait tentang implementasi makna Aswaja di dalam bagaimana menyikapi ya era-era digital begini ini. Ada beberapa ungkapan mungkin ini. Ya mungkin kita sering kali sudah dengar lah, tinggal realisasi saja. Menyikapi berbagai macam yang muncul di media online saat ini. Satu yang harus diambil adalah saring sebelum sharing. Nah, saring sebelum sharing. Berita atau konten apapun yang masuk di dalam perangkat yang dimiliki oleh seseorang itu harus disaring. Ini kira-kira layak apa enggak kalau saya sharingkan, kalau saya bagi kembali, kalau saya sebarkan. Sehingga di sini nanti akan muncul makna yang ta'adul, nilai keadilan itu. Keadilan itu kan tidak hanya sebatas dalam rangka ketika ini dianggap dalam tanda kutip dirinya benar kemudian harus diperjuangkan. Kan belum tentu benar. Benar menurut siapa? Benar menurut dirinya kah? Sehingga perlu ada pembanding. Nah, pembanding itulah namanya saring. Disaring dulu. Kira-kira dikonfirmasi ke yang lain. Benar enggak berita ini? Benar enggak konten ini? Benar enggak ajaran ini? Benar enggak paham ini? Nah, sharingnya kemana? Dalam konteks keilmuan, bukan dalam konteks sharing konten tadi itu. Berarti pembandingnya atau bahasa kita tabayunnya ya kepada guru. Jangan kepada sesama yang pengetahuannya sebatas begitu itu. Ya bahasa kita kan
Gini, ketika orang masih belum pernah ngelihat duit yang banyak, taunya cuman angka cuman puluhan juta atau ratusan juta. Lah kok ada orang bicara sampai triliunan. Itu kan berita yang muncul itu kok berita tentang triliunan. Ya jangan share kepada orang kampung yang cuman taunya puluhan juta. Ya enggak nyantolon gitu. Kurikulum anak SMA misalnya nanyanya kepada anak SMP, ya enggak nyantol. Nah, ketika ada misalnya informasi terkait tentang kajian ini, lah tanyakan kepada ahlinya. Yang insya Allah di IAIN Samarinda itu kan lengkap sudah. Apalagi kakak-kakak panitia PBAK ini kan sudah dibekali. Tanya konfirmasi, bener kakak begini gitu. Apa manggil kakak ya? Apa AA? Konfirmasi kepada dosennya. Benarkah informasi ini? Jangan langsung sebar fitnah. Apalagi sekarang musimnya goreng-menggoreng. Ya, goreng-menggoreng tidak hanya goreng-menggoreng sanggar pisang, enggak. Tapi yang digoreng berita, informasi sehingga menjadi komoditas fitnah bagi umat. Nauzubillahi min dzalik. Jadi ada keadilan di sana. Cari informasi dari sisi lain. Sehingga disitulah ada tuntutan untuk terus belajar. Tuntutan untuk terus belajar. Jangan berhenti sampai di situ. Wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan berhenti. Karena memang kewajiban kita hidupnya belajar. Maka kalau selama ini mungkin ini berangkat kepada kesempatan Anda ini diberikan kesempatan yang terbaik oleh Allah. Bisa bergabung di IAIN Samarinda. Anda punya waktu. Waktu ini kalau bahasa asingnya kan ada yang memaknai the time is money. Waktu adalah uang. Tapi sekarang kita ganti. Waktu adalah ibadah. Waktu adalah kesempatan. Waktu adalah belajar. Itu loh. Jadi tiada hari tanpa ibadah. Tiada hari tanpa belajar. Tiada hari tanpa ngaji. Kan begitu. Tiada hari tanpa zikir kan begitu. Tiada waktu tanpa zikir. Seluruh waktunya dipakai zikir. Seluruh waktunya dipakai belajar. Harusnya demikian. Tidak hanya seluruh waktunya untuk duit. Nah, repot itu nanti. Sehingga harus terus-menerus jangan berhenti belajar. Cenderung begini ya. Orang itu mudah untuk menjustifikasi dan mengambil kesimpulan sumbu pendek tadi. Karena pengetahuannya cuma sampai di situ gitu loh. Misalnya ketika ada aktivitas amaliyah, baca doa-doa yang seringkali kita di masyarakat, guru-guru kita ngajarkan, itu biasanya kan misalnya ada bacaan-bacaan kalimat thayyibah yang disusun rangkaian habis sholat, ada wiridan, kan, dan baca istighfar, ada baca tasbih dan macam-macam. Kok ada yang pihak lain menyatakan itu sesat, itu kan loh, berarti ini ilmunya dia itu dulu kurikulumnya nggak sampai ke sana kan begitu. Nggak tahu masih. Makanya kalau ada ketemu orang begitu nggak usah direspon ngabisi energi. Bilang saja Bang, Mas, Pak, Le, Cil, Mang atau apalah istilah sebutannya. Ngaji lagi lah biar tahuan gitu. Kalau nggak mau ngaji ya nggak usah komentar mudah membid'ahkan orang, mengkafirkan orang. Nanti surga nanti milik sama sendiri kasihan lo sampean gitu. Enggak ada temannya, lah semuanya dikafirkan. Nah, ini bahaya kalau begitu tuh nanti orang begini. Jadi ini harus ada saring sebelum sharing. Yang kedua tadi, jangan berhenti belajar. Jangan berhenti belajar. Nah, yang ketiga. Yang ketiga memang kita ini harus pandai-pandai menfilter. Nyaring. Zaman sekarang ini ibaratnya tidak ada batas. Dunia ini yang namanya global itu sudah lintas batas. Bahkan di genggaman Anda ada isi dunia. Perlu cari informasi apa? Lengkap. Mau makanan ada di tangan. Sudah. Tinggal pencet saja itu kan. Dan gak repot-repot teriak-teriak, tinggal pencet. Pesan makanan misalnya nasi kotak datang, tidak tahu isinya apa itu kan, tinggal pencet. Nah, zaman dulu kan enggak, kalau pengen perut lapar ya keluar, kalau punya kendaraan ya naik kendaraan, kalau enggak ya jalan kaki. Sekarang di rumah makanan bisa datang.
hampir pesan apa saja sudah. Sing cewek-cewek mau pesan jilbab ya tinggal pencet saja kan, yang penting ada duitnya itu saja. Dan ada kuota internetnya, ada aplikasinya. Ini luar biasa. Bahkan berbagai macam konten, video, macam-macam sudah. Itu enggak bisa tersaring. Saringannya ada di mana? Saringannya adalah ketika Anda memilih bi'ah lingkungan. Malah pilihlah lingkungan yang baik. Kalau lingkungan media sosial ya berarti pilihlah grup media sosial yang baik. Nah kalau enggak baik ya akan terbawa arus di sana. Untuk itulah pandai-pandailah memilih dan memilah. Jadi memilih dan memilah. Dipilih, dipilah. Kalau sudah arahnya kaku, saklek pokoknya tadi itu, wes ini membuat orang satu dengan yang lain enggak akur. Ya mudah mengkafirkan tadi itu. Sekarang itu loh kalau orang mudah mengkafirkan itu loh. Mohon maaf, lanjutan ayat tadi itu kan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian semua di sisi Allah Ta'ala adalah orang yang paling takwa kepada Allah. Orang paling takwa itu adalah orang yang paling takut kepada Allah. Orang yang paling takut kepada Allah, mohon maaf begini loh. Ini kita semua kan ciptaan Allah Ta'ala ya. Oh, Pak saya diciptakan bapak ibu saya itu cuman wasilah saja, yang ciptain tetap Allah Ta'ala. Ini kita yang ciptaan Allah Ta'ala. Ketika ada manusia menghina manusia yang lain, ketika ada manusia menyakiti manusia yang lain, baik dengan lisan, baik dengan perbuatan, itu sama halnya manusia ini menyakiti, menghina yang menciptakan manusia itu. Siapa? Ya Allah Ta'ala. Contoh misalnya saja, mohon maaf, Anda ngelihat teman Anda itu berhias, macak. Berhias itu ya pakai bedak, pakai ginju misalkan, pakai apa yang ini sing berwarna gitu loh. Apa mbak-mbak sing paham itu. Matanya kalau malam hari kesorot lampu dari jauh itu sudah kelihatan nyala ini di antara di bawahnya alis dan di atas bulu mata ya apa namanya itu. Lain ini dipoleskan dicatnya di sini tuh loh. Bukan lensa apa sih kok? Sido-sido gitu loh sebutannya apa itu. Kemudian ada yang pipinya dikasih semu-semu merah kan. Itu ada yang enggak pinter berhias. Dia enggak pandai mengkombinasikan warna. Akhirnya norak. Kayak dakocan, kayak boneka, kayak badut gitu. Terus temannya satunya ngolok, "Wah, Anda ini mau pakai lipstik kok kayak badut saja." Lah, ketika ngolok yang lain tadi ini, padahal yang menghias itu katakanlah ada tukang salonnya itu, tukang riasnya. Itu kan sama dengan ngolok tukang riasnya tadi itu. Ini sakit ya. Kita ini ciptaan Allah Ta'ala sudah diciptakan fi ahsani taqwim. Lah kok diolok-olok? Lah kok dihina? Itu kan hakikatnya sama dengan menghina yang menciptakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kalau misalnya ada orang yang berbuat tidak baik, didoakan, jangan mengolok, jangan menghina. Syukur-syukur diajak dengan cara yang baik untuk berbuat baik. Lagi-lagi ngajaknya dengan cara yang baik untuk berbuat baik. Nah, ini bagian dari bagaimana ketika manusia tuh kalau ngolok-ngolok yang lain, hakikatnya adalah ngolok-ngolok yang menciptakan. Na'udzubillahi min dzalik. Saya pikir ini ada lagi Kak Mas. Ini itu aja Pak ya, mengenai dialog atau soalnya sangat luar biasa sekali Bapak ini menjelaskan berbagai macam tentang nilai-nilai keaswajaan tadi, seperti tentang bagaimana kita langkah-langkah seperti tadi di ta'arufu, yaitu mengenal bagaimana kita landasan kita memakai nilai-nilai keaswajaan tadi. Jadi berbagai macam kesimpulan tadi itu dapat saya simpulkan mengenai tentang pertanyaan tadi itu Pak ya, mengenai kita harus sharing terlebih dahulu ya Pak ya, sebelum menerima informasi yang sangat fatal atau tidak bisa kita sebarkan sembarangan Pak ya. Ya, jadi itu terkait kepada teman-teman mengenai materi kita pada hari ini.
sangat luar biasa sekali. Beliau ini telah menjelaskan berbagai macam nilai-nilai keaswajaan yang mana itu bisa diterapkan, diimplementasikan kepada kita, khususnya mahasiswa baru dalam entah itu ranah media sosial maupun ranah bermasyarakat. Jadi berbagai macam polemik yang ada di kampus itu bisa kita terapkan dengan nilai-nilai keaswajaan ketika menghadapi problematika yang ada, entah itu dari adanya ajaran-ajaran yang datang saling membid'ah-bid'ahkan, mengkafir-kafirkan. Ada kita belajar aswaja ini adalah supaya kita membawa kerahmatan, supaya kita membawakan nilai-nilai yang bisa kita berikan kepada sesama. Karena Rasulullah pun memberikan atau menerapkan sistem ini kepada umat, tidak khusus hanya pada umat muslim, tapi kepada seluruh umat. Ya mungkin itu saja Pak ya mengenai tentang materi kita hari ini, mengenai tentang pertanyaan tadi yang mungkin itu bisa diterapkan kepada anak-anak atau mahasiswa baru yang dimana kita sedang menghadapi era modern, era digitalisasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait mengenai materi-materi kita dengan kesimpulan-kesimpulan yang tadi. Oke, sebelum saya tutup nih Pak, kira-kira ada enggak pesan atau motivasi terhadap mahasiswa baru untuk kelanjutan mereka kuliah daring, entah itu mereka dalam untuk belajar atau berproses. Mungkin silakan Pak memberikan motivasinya ataupun. Baik, terima kasih ya. Untuk sahabat-sahabatku, para mahasiswa baru YN Samarinda angkatan 2020-2021 ini, pesan yang pertama, janganlah merasa diri ini lebih dari yang lain, tapi tanamkan pada keyakinan bahwasanya masih banyak hal yang belum kita ketahui, sehingga kita harus membuka diri untuk belajar kepada yang lain. Ketika seseorang itu menutup diri, tidak mau belajar dari yang lain, atau bahkan justru membatasi perilaku dirinya, tidak bergaul dengan yang lain, ini berdampak pada keterbatasan wawasan, tidak bisa membuka luasnya cakrawala ilmu pengetahuan, karena ilmu Allah sangatlah luas. Dari situlah ketika manusia sudah mampu memahami bagaimana manusia bisa berinteraksi dengan yang lain, dalam konteks lita'arofu tadi, hakikatnya itulah manusia yang betul-betul menjadi manusia yang unggul di antara manusia yang lainnya. Mudah-mudahan semuanya menjadi generasi yang moderat, menjadi generasi yang memiliki luas cakrawala pengetahuannya, wawasan kebangsaannya, dan senantiasa menjadi generasi yang cinta tanah air dan mampu menjunjung tinggi ajaran agama baginda Rasulullah SAW sebagai wujud rahmatan lil alamin. Saya pikir niki yang bisa disampaikan. Semoga ada guna dan manfaatnya. Kurang lebih dari saya, selamat bergabung menjadi keluarga besar YN Samarinda. Sebentar lagi akan menjadi UIN. Insya Allah kurang lebih nanti namanya apa itu nanti UIN Kalimantan Timur lah, biar gampang sebutannya. Dan saya tunggu Anda di kampus hijau YN Samarinda. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Kiai Ma'ruf terhadap pemaparan materi yang sangat luar biasa sekali mengenai tentang keislaman aswaja tadi, yaitu sedikit paparan dan beberapa materi yang dapat kita ambil hikmahnya, ambil kita ilmunya, karena beliau sangat luar biasa sekali telah menjelaskan sistem-sistem implementasi tentang aswaja tersebut. Saya Muhammad Reza Palepi selaku moderator pada acara hari ini. Kurang lebihnya dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.